Iran menembakkan rudalnya ke langit Tel Aviv pada Sabtu dini hari sebagai balasan atas serangan Israel. Sistem pertahanan udara Israel berhasil menghalau rudal Iran yang memasuki wilayah Tel Aviv pada Sabtu dini hari. Sejak 13 Juni, Israel dan Iran saling serang yang setidaknya telah menewaskan 657 orang serta 2.000 lainnya luka-luka. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, telah bertemu dengan diplomat tinggi Uni Eropa membahas diplomasi program nuklir Teheran pada Jumat lalu di Geneva, Swiss. Good occasion. Korps Garda Revolusi Islam Iran kembali merilis peluncuran rudal balistik ke wilayah Iran. Kali ini, Garda Revolusi meluncurkan gelombang serangan rudal ke-17 hanya beberapa jam setelah Israel melakukan serangan udara besar-besaran terhadap instalasi nuklir dan militer Iran di Teheran. Pejabat Iran menyatakan bahwa operasi militer akan terus berlanjut hingga agresi Israel benar-benar berhenti. Sejumlah rudal yang ditembakkan Iran juga terlihat dari Kuwait. Rudal milik Iran yang dilaporkan terlihat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan berada di luar wilayah udara Kuwait. Militer Kuwait mengatakan rudal tersebut tak memberi ancaman terhadap wilayah mereka. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat rudal Iran menghantam sebuah gedung perumahan di Beersheba, Israel. Dalam video tersebut, ledakan yang memicu bola api dan getaran kencang hingga memicu pecahnya kaca gedung dan ruangan dipenuhi asap. Kota Ras yang terletak di utara Iran dekat Laut Kaspia juga tidak luput dari serangan. Meski bukan target nuklir utama, kota ini dilaporkan memiliki jaringan pertahanan dan fasilitas logistik yang mendukung operasi militer Iran. Serangan Israel terhadap kota ini menunjukkan eskalasi tidak terbatas pada wilayah pusat dan selatan Iran saja, tetapi meluas ke wilayah utara yang sebelumnya dianggap relatif aman. Rombongan gelombang pertama WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Azerbaijan. Inilah foto-foto WNI yang berhasil dievakuasi dari Iran. WNI berkumpul di kantor perbatasan Iran dan Republik Azerbaijan sejak Jumat 20 Juni. Kantor perbatasan ini terletak di kota Astara, sekitar hampir 300 km dari Baku, ibu kota Azerbaijan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut ada 4 bus yang mengevakuasi warga negara Indonesia untuk keluar dari Iran. Ada 97 WNI yang dievakuasi tim dari Kementerian Luar Negeri. Sugiono menjelaskan WNI yang akan dievakuasi dari Iran saat ini adalah WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia untuk keluar dari Iran. 4 bus yang bergerak ke arah perbatasan negara tetangga lah ya, saya kira itu. Mungkin sekarang udah sampai di perbatasan. Melibatkan TNI juga ya Bang? Melibatkan TNI? Enggak, sejauh ini masih dari pihak Kementerian Luar Negeri. Ini dievakuasi mahasiswa apa seluruh WNI yang tinggal di sana? WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia Ada dievakuasi. berapa jumlahnya Pak? Kalau seluruh WNI itu 386, kalau saya tidak salah yang terdaftar ya. Yang dievakuasi? 97. Itu yang sudah dievakuasi atau belum? Yang bersedia dievakuasi kan bertahap.
Untuk membahas proses evakuasi WNI dari Iran, kita tanyakan langsung dengan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha. Selamat malam, Pak Judah. Selamat malam, Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam. Pertanyaannya soal evakuasi WNI sampai Azerbaijan. Apa akan diterbangkan langsung ke Indonesia? Ya, kita rencanakan akan menerbangkan mereka menggunakan pesawat komersial secara bertahap. Rencananya tahap pertama akan tiba hari Selasa, tanggal 24 Juni. Mereka memang sengaja kita inapkan lebih dahulu di Baku untuk beristirahat karena memang perjalanannya sangat panjang. Jadi perjalanan evakuasi jalan darat dari Teheran menuju ke kota Astara dan kemudian melintas perbatasan menuju ke Azerbaijan memakan waktu lebih kurang 16 jam. Dan kemudian mereka perlu menginap lebih dahulu di Baku untuk beristirahat karena kita juga membawa anak-anak juga. Oke, jadi kalau saya pertegas lagi Pak, kira-kira kapan akan diterbangkan ke Indonesia? Hari Senin dan akan tiba hari Selasa. Baik, dan kira-kira proses evakuasi jalur darat via rute mana saja Pak Judah? Ya, memang berdasarkan rencana kontingensi yang sudah disusun oleh KBRI Teheran, ada berbagai macam opsi. Ya. Tentu opsi pertama adalah menggunakan jalur udara, namun kita pahami bahwa wilayah udara Iran masih tertutup hingga saat ini, sehingga opsi jalur darat yang kita gunakan. Dari berbagai macam opsi jalur darat, yang paling visible dan relatif aman adalah menggunakan Azerbaijan sebagai negara transit. Untuk itulah kemudian kita gerakkan 97 warga negara kita dari Teheran melalui jalan darat dengan 4 bis menuju ke kota Astara, di kota perbatasan antara Iran dan Azerbaijan. Kemudian KBRI Baku sudah menjemput di perbatasan dan membawa mereka ke Baku. Saat ini mereka sudah berada dengan selamat di kota Baku. Ya, syukurlah. Tapi kira-kira Pak, langkah apa, dan kita tahu kan sekarang ini siaga 1 yang disampaikan kemarin oleh Menlu begitu. Apakah memang melihat tensi yang semakin memanas antara Israel dan juga Iran yang tidak berhenti saling menyerang yang membuat pemerintah akhirnya bergerak cepat untuk memulangkan WNI kembali ke Indonesia? Betul, Mbak Ilona. Jadi Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran beserta perwakilan RI yang ada di sekitar terus memonitor dari dekat situasi keamanan yang ada di negara Timur Tengah, terutama di Iran. Kami melihat ada potensi eskalasi yang tinggi karena serangan Iran bukan saja saat ini menyasar instalasi militer dan instalasi nuklir, namun juga instalasi sipil, ya, termasuk juga instalasi energi. Bahkan sebagaimana diketahui, kantor berita Iran juga diserang dan jaraknya itu tidak jauh dari KBRI Teheran. Nah, untuk itulah kemudian kita memutuskan, ya, Bapak Menlu sudah memerintahkan agar meningkatkan status siaga 1, di mana siaga 1 itu artinya kita menilai situasinya sudah membahayakan jiwa masyarakat kita, dan oleh karena itu kita aktif melakukan langkah-langkah kontingensi evakuasi. Namun memang kami sampaikan bahwa dari town hall meeting secara virtual yang kami lakukan dengan para WNI yang ada di sana, sebagian memang masih memilih untuk tetap tinggal di Iran karena merasa masih aman. Memang kita pahami mayoritas WNI kita yang ada di kota Qom, ya, sejumlah sekitar 250-an memang relatif tidak diserang. Namun sekali lagi kami selalu menyampaikan potensi eskalasi ke depan dapat tinggi. Tadi sebagaimana tadi Mbak Ilona juga sampaikan, kota Ras yang ada di utara yang relatif tidak pernah diserang saat ini juga sudah diserang. Ya, yang kita tahu memang serangannya meluas bahkan di wilayah yang sebelumnya dinilai aman, tapi kemudian para WNI memilih untuk tetap tinggal di sana. Lalu apa langkah yang diambil Kemlu bagi WNI yang belum mau dievakuasi, Pak Judah? Ya, pertama KBRI Teheran sampai saat ini tetap beroperasi penuh. Jadi teman-teman di KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI, ya, dan kemudian kita selalu menghimbau, ya, bagi yang tetap menetap agar mengurangi pergerakan keluar rumah untuk hal-hal yang non esensial dan sedapat mungkin mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran. Jangan menunggu sampai situasi menjadi keotik, karena tentu ketika suasananya sudah semakin keotik, kemampuan KBRI akan sangat terbatas untuk bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan. Dan sekarang saja apakah memang sudah ditemukan tantangan yang mempersulit tim melakukan evakuasi WNI di sana? Ya. Untuk sementara waktu memang pada saat kita mengevakuasi kemarin relatif lancar dan aman.
Namun sekali lagi pada saat di perbatasan juga sudah mulai padat, ya. Banyak warga juga yang menggunakan perbatasan Iran Azerbaijan untuk jalur mengungsi seperti itu. Dan kami juga mendapat tantangan terkait dengan dokumen, ya, dokumen kepribadian, karena ada warga negara kita yang belum memiliki paspor, ya, sehingga kita harus terbitkan SPLP, ya, surat perjalanan paspor. Namun itu tentu kan memerlukan proses yang lebih panjang untuk bisa disaksikan dengan pihak imigrasi baik di Iran maupun di Azerbaijan. Jadi itu sangat-sangat menghimbau para warga negara kita untuk segera lapor diri, pastikan dokumen-dokumennya lengkap. Dan sejauh ini sebenarnya keberadaan WNI di sana masih aman ya Pak Judah, tapi kira-kira mayoritas alasan para WNI enggan pulang ke tanah air apa Pak? Ya, tadi seperti kami sampaikan, mereka merasa bahwa lokasi tempat tinggal mereka masih relatif aman, seperti yang ada di kota Qom. Mayoritas WNI kita memang ada di sana, mahasiswa dan pelajar yang memang saat ini relatif tidak diserang oleh pihak Israel. Namun sekali lagi potensi kan ke depan dapat meluas, ya, seperti itu. Ya, jadi sejauh ini alasan satu-satunya adalah menganggap bahwa wilayah mereka aman, tidak mendapatkan serangan. Tapi begini Pak, kira-kira selama ini sejauh ini pemerintah RI bekerja sama dengan otoritas lokal di Iran atau negara ketiga dalam proses evakuasi? Ya, tentu. Kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah Iran dan juga dalam hal ini pemerintah Azerbaijan, ya. Komunikasi diplomatik sudah kita lakukan untuk memastikan agar proses evakuasi warga negara kita dapat berjalan lancar dan juga aman. Sejauh ini Pak yang kita tahu, tapi koreksi kalau saya salah ya Pak Judah, ada total 578 WNI di kedua negara, baik di Israel maupun Iran. Jadi targetnya bagaimana untuk menyelamatkan mereka mau pulang ke Indonesia, karena ini tampaknya eskalasi makin panas Pak Judah. Ya. Dalam catatan KBRI Teheran tercatat ada 386 warga negara yang menetap di Iran, dan kemudian yang ada di wilayah Israel, KBRI Aman mencatat ada 194. Nah, untuk yang wilayah Israel juga KBRI Aman sudah melakukan town hall secara virtual dengan para WNI, menyampaikan langkah-langkah evakuasi, dan saat ini ada 4 yang menyatakan ingin dievakuasi dan sudah dievakuasi saat ini, dan posisi mereka sudah berada di kota aman Yordania. Ya, namun sekali lagi, ya, memang tantangan kita adalah kesadaran, ya, masyarakat kita jangan menunggu sampai situasi chaotic. Don't wait until last minute. Ya, termasuk soal ini mungkin Pak Judah yang disampaikan oleh pemerintah, apakah juga termasuk bahwa dalam 2 minggu nanti Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memutuskan ikut campur langsung atau tidak dalam perang Israel-Iran. Kalau itu terjadi, artinya situasi akan makin chaos. Apakah ini juga disampaikan kepada WNI yang sampai saat ini memilih untuk tetap tinggal di Iran? Ya, informasi assessment keamanan selalu kita sampaikan kepada warga negara kita. Oleh karena itu kita minta mereka bijak, ya, dalam mengambil keputusan. Sekali lagi sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan evakuasi dari situasi yang membahayakan jiwa warga negara kita ke lokasi yang aman. Namun sifat evakuasi itu sendiri adalah voluntary. Ya, kami tidak bisa memaksa mereka untuk ikut evakuasi. Jadi kesadaran masyarakat tentu menjadi kunci di sini. Pak Judah tadi menyampaikan bahwa kesulitan salah satunya terkait dengan dokumen yang belum lengkap, begitu ya. Nah, biasanya ketidaklengkapan dokumen itu seperti apa? Apakah juga sulit untuk memenuhi dokumen itu, atau kemudian nanti mungkin tim evakuasi akan membantu mereka melengkapi dokumen kalau bersedia pulang? Ya, dokumen ada 2. Pertama tentu adalah paspor yang masih valid. Ya, dan kemudian yang kedua adalah izin tinggal yang dikeluarkan oleh negara setempat. Ya. Nah, dalam berbagai macam kasus seperti pengalaman kita ketika mengevakuasi warga negara kita dari Lebanon, dari Suriah, yang ada beberapa mereka berstatus undocumented, ya, tetap akan kita bantu, namun memang memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa berkoordinasi dengan otoritas tempat. Ya, oleh karena itu. Artinya harus melapor lebih cepat, begitulah ya Pak Judah. Terima kasih banyak Pak Judah telah bergabung di Kompas Malam. Kita berharap situasi akan semakin aman dan WNI selamat pulang ke tanah air. Selamat malam Pak Judah. Selamat malam. Selain Indonesia, sejumlah negara mulai mengevakuasi warganya yang terjebak konflik Iran-Israel. Ratusan warga negara Tiongkok dievakuasi dari Israel dan telah tiba di Kairo, Mesir.
Pengungsi asal Tiongkok menyeberangi perbatasan antara Israel dan Mesir melalui pelabuhan darat Taba di Provinsi Sinai Selatan, Mesir. Menurut Kedutaan Besar Tiongkok di Mesir, semua yang dievakuasi dari Israel adalah pelajar yang sebagian besar dari mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke sekolah. I'm living in a shelter, so it's kind of fine, but we can still hear the sound of bombs and sometimes feel the buildings shaking, but most of the time it was fine. It was quite safe. Kapolda Sumut pastikan pesawat Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji asal Surabaya aman dari bom. Kami segera kembali. The original double capsule. Double up the style. Double up the enjoyment. SA Change Double. Double pop. SA Love Yourself.